Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we are from group 6. from class A, and in this video we want to present about our journal analysis. But before that, I want to introduce myself and my partners also. So my name is Alma Alia Jacinda, and my partners are Puji Lestari and Septa Alicia. So the section 1, Puji will present about the identity and abstract of this journal. So here we go. My name is Puji Lestari and I will explain you about the identity of the journal. So, the name of the journal is Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia or JPBI, and the title of the journal is The Implementation of Local Wisdom-Based Learning and Host-Based Assessment Teacher Survey in Banjarmasin. Years about the journal is 2019, and volume 5 number of the journal is number 3. The authors are Abidiansah, Siti Ramdiah, and M. Royani. The instancy is STKIP PGRI Banjarmasin. The ISSN is P-ISSN 2422-3750 and ISSN 2537-6204, and index is https doi.//10.22219 and /jpbi.v5i3.9910. So the next is abstract. Next, abstract for purpose. The purpose of this study was to explore the information about the application of local wisdom-based learning and host-based assessment in Banjarmasin. Jadi tujuan dari studi ini adalah untuk mengeksplor informasi tentang penerapan pembelajaran lokal wisdom dan penilaian berbasis HOTS di Banjarmasin. Next is method. This survey research involved 41 high school biology teachers in Banjarmasin who joined in biology teacher working group activities as research sample. The research instrument were questionnaires that were validated by experts. The data were analyzed using descriptive statistics in terms of percentage. Jadi metodenya adalah penelitian research ini dilakukan oleh 41 guru biologi di Banjarmasin sebagai research sampelnya. Lalu instrumen penelitiannya berupa kuesioner yang akan divalidasi atau dinilai oleh para ahli atau expertnya, dan datanya akan dianalisis menggunakan deskriptif statistik dan persentase. Next, the result. The findings show that the teacher gave a positive response to the content of local wisdom to be a source of biology learning. In addition, they believe that through the learning, the student carrying attitudes towards the potential and local wisdom of South Kalimantan were developed. Jadi hasilnya adalah
Jadi hasilnya adalah para guru ini memberikan respon yang positif terhadap konten berbasis local wisdom untuk pembelajaran biologi. Mereka percaya bahwa pembelajaran ini murid-murid akan membawa attitude atau etika mereka. Jadi mereka percaya bahwa murid-murid ini akan membawa etika atau kebiasaan-kebiasaan mereka dengan potensial dan local wisdom atau local wisdom atau kearifan lokal dari Kalimantan Selatan itu sendiri yang akan diterapkan pada proses pembelajaran biologi. So thank you for Puji. And the section 2, Septa will present about introduction and method of this journal. So here we go. Introduction. Research on foods also often examines the effect of various forms of learning on studenthood's improvement. Design of assessment of profiling foods level. Teachers' responses to LBL and the frequency of using foods assessment is still difficult to find. In fact, the study of teacher responses is important to see the teacher's perspective on these kinds of learning. This information can be used as a basis for optimizing LBL in school. Jadi penelitian ini tentang HOOTS yang sering menguji pengaruh berbagai bentuk pembelajaran terhadap peningkatan HOOTS. Di sini merancang nilai HOOTS atau membuat profil tingkat HOOTS, tanggapan guru terhadap LBL, dan frekuensi menggunakan HOOTS. Faktanya di sini studi tentang tanggapan guru penting untuk melihat perspektif guru tentang pembelajaran, semacam informasi di lingkungan yang dioptimalkan di berbagai sekolah. Method. Number 1, using quantitative approach. Number 2, focus it on the profit information on the response of high school biology teachers about the implementation LBL and HOTS based assessment. Number 3, the instrument was in the form of questionnaires that have validated by experts. Number 4, the data were analyzed using descriptive statistic by percentages. Yang dimaksud dengan metode di sini menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang pertama itu fokus untuk informasi tentang respon guru biologi SMA. Lalu yang kedua itu instrumen berupa kuesioner yang divalidasi oleh para ahli. Lalu yang ketiga itu data analisis yang menggunakan statistik. Lalu yang keempat itu deskriptif dengan presentasi. So thank you for Septa. And the last section I want to present about data result, data analyze, and then conclusion of this journal. So here we go. So first, data result. The frequency of application and the perception of teachers in Kalimantan towards LBL is presented in this table below. So LBL is local wisdom based learning. So from this table data, we know that the frequency of teacher responses to LBL implementation in Banjarmasin is count by 4 aspects. So the first, have designed LBL based on local potential in Banjarmasin. Jadi
di aspek pertama ini, apakah si guru itu mendesain LBL atau pembelajaran berbasis kearifan lokal ini berdasarkan potensi lokal yang ada di Banjarmasin. For the first aspect, we get 95.12%. So, for the second aspect, informing the natural potential in Banjarmasin while studying biology. So di sini apakah si guru itu menginformasikan potensial alami yang ada di Banjarmasin ketika sedang dalam pembelajaran biologi. Nah, so for the second aspect, we get 95.12% also. And for the third aspect, local wisdom in South Kalimantan is important as a source of learning biology. Jadi di sini kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan itu penting sebagai sumber pembelajaran dari biologi. Nah, apakah si guru itu menekankan hal tersebut gitu. So for the third aspect, we get 100%. And for the last aspect, implementing LBL can increase student awareness of local wisdom in South Kalimantan. Jadi apakah si guru ini apakah pengimplementasian LBL ini bisa membuat siswa itu lebih aware, lebih lebih care, lebih waspada, lebih peduli lagi terhadap kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan ini. And we get 97.56%. And then the survey results also show the majority of teachers believe that implementing LBL can improve a students' understanding of the local wisdom around them. Through LBL, students will get to know the local wisdom around them. These conditions will affect students' character development. Jadi dari data yang kita dapat ini, dari hasil data yang kita dapat ini, bahwa sebagian besar dari guru-guru ini percaya bahwa pengimplementasian LBL pada pembelajaran ini membuat siswa lebih paham dan mengerti tentang kearifan lokal yang ada di sekitarnya, dan juga pembelajaran ini tuh dapat berefek pada pengembangan karakter si siswa, seperti itu. So the next, the results of the survey using the HOTS-based assessment on table 2 didn't get results in line with LBL. Nah, jadi bahwa katanya hasil dari penelitian yang menggunakan penilaian berdasarkan HOTS ini tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan seperti yang menggunakan LBL tadi yang di tabel sebelumnya. Nah, jadi based on table 2, the general tendency that can be obtained is the higher the cognitive level, the lower the frequency of teachers who state that they often develop. Nah, jadi kalau di tabel 2 ini kan di tabel kedua ini ada aspek seperti remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating, deducing, reducing, deciding, and implementing. Nah, jadi kalau di sini kan ada frekuensinya itu dari very often, seldom, sama never. Nah, kita bisa lihat bahwa yang berkembang, yang umumnya itu sering dilakukan disisipkan oleh guru dalam pembelajaran, khususnya untuk penilaian asesmen, itu tuh hanya C1 sama C2. Jadi otomatis HOTS ini nggak terlihat di pembelajaran yang diterapkan oleh guru-guru di South Kalimantan ini. Jadi yang banyak dipakai itu hanya LOTS.
Karena di sini yang terlihat itu hanya C1 sama C2, remembering, understanding. Sedangkan C4, C5, C6, C4 analisis, C5 evaluasi, C6 mencipta itu tuh nggak terlihat gitu. Makanya tadi dibilangnya tuh nggak sejalan karena yang LBL-nya sukses, sedangkan yang HOTS-nya ini nggak, seperti itu. Nah, lalu juga kan berdasarkan tabel kedua ini, kecenderungan umum yang dapat diperoleh adalah semakin tinggi tingkat kognitif, maka semakin rendah frekuensi guru menyatakan bahwa mereka sering berkembang, seperti itu. So the next is data analysis. Based on the analysis results, it could be informed that the teachers gave a positive response to the LBL implementation in biology learning. The results also showed that teachers strongly believe that through information and learning researches based on local wisdom will develop students' caring attitude towards the environment and the nature in South Kalimantan. When examined more deeply, LBL is urgent to be implemented in biology learning. Especially LBL can support several concepts taught in biology. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis itu dapat diketahui bahwa para guru itu memberikan respon yang cukup positif terhadap pengimplementasian LBL, seperti yang tergambar tadi kan pada tabel yang pertama ya. Nah, lalu hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa guru itu sangat percaya bahwa melalui informasi dan juga sumber belajar yang didasarkan pada kearifan lokal itu akan mengembangkan sikap peduli siswa terhadap lingkungan dan alam yang ada di sekitarnya, seperti itu, khususnya di Kalimantan Selatan. Nah, ketika diteliti lebih dalam, ternyata LBL ini atau Local Wisdom Based Learning ini mendesak untuk diimplementasikan dalam pembelajaran biologi. Nah, terutama karena LBL ini kan mendukung beberapa konsep yang diajarkan dalam biologi. Jadi LBL can support several concepts taught in biology. Nah, jadi beberapa konsep yang dapat diajarkan dalam biologi yang berhubungan dengan LBL itu seperti contohnya seperti the role of plants in the survival of the earth, terus environmental change, biodiversity, ecosystems, fungi, bakteria, and biotechnology. Jadi seperti konsep-konsepnya itu seperti peran tanaman dalam kelangsungan hidup bumi, lalu juga perubahan lingkungan, keanekaragaman hayati, ekosistem, jamur, bakteri, dan juga bioteknologi, seperti itu. And for the next assessments that evaluate cognitive levels of C1 remember and C2 understand were the assessments most often developed by teachers in South Kalimantan. Note, nearly 80% of teachers often develop assessments that evaluate students' understanding. On the other hand, more than 30% of teachers have never developed an assessment that evaluates the ability to create like C6. This finding indicates that teachers have not yet positioned HOTS empowerment as an important part of learning, seperti yang udah saya jelaskan tadi sebelumnya di hasil data ya, bahwa dari data yang didapatkan dari penelitian ini pun kita tahu bahwa guru-guru di South Kalimantan ini tuh hanya menerapkan C1 sama C2, sedangkan C1 dan C2 itu termasuk LOTS, dan HOTS ini belum tercapai di sini. Untuk C4, C5, C6 itu belum terlihat. Jadi, nah kita bisa
bahwa data ini menunjukkan bahwa the teachers have not yet positioned HOTS empowerment as an important part of learning. Jadi guru ini belum memposisikan HOTS itu sebagai sebagai bagian yang penting dalam suatu pembelajaran seperti itu. Dan tercatat hampir 80% guru sering mengembangkan penilaian yang mengevaluasi pemahaman siswa. Nah, di sisi lain, lebih dari 30% guru belum pernah mengembangkan penilaian yang mengevaluasi kemampuan mencipta atau C6. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa guru belum memposisikan pemberdayaan HOTS sebagai bagian penting dari pembelajaran. Jadi intinya, HOTS is not important for teacher in South Kalimantan. Jadi menurut guru, HOTS itu belum terlalu penting untuk diterapkan karena mereka sampai sekarang pun masih menggunakan LOTS. And then the last is conclusion. So the teachers gave a positive response to the effort to design and implement the LBL. They are also aware of the importance and benefits of applying LBL in learning biology. Unfortunately, unlike LBL, teachers are still not optimally using assessments oriented to HOTS. They are more likely to evaluate at a low cognitive level or LOTS. And then HOTS oriented evaluation preparation training also needs to be carried out by related agencies. Research that seeks to develop learning that links LBL with HOTS-based assessments also needs to be done. The hope with such research will initiate the emergence of a variety of innovative learning that accommodates both of it. Nah, jadi berdasarkan temuan penelitian yang seluruhan ini, itu bahwa para guru ini kan memberikan respon positif terhadap upaya merancang dan juga mengimplementasikan LBL seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi guru ini merespon positif terhadap si LBL ini. Nah, guru-guru juga sadar bahwa pentingnya dan manfaatnya dari penerapan LBL dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran biologi ini. Nah, namun sayangnya tidak seperti LBL, guru tuh masih belum mengoptimalkan pengimplementasian HOTS dalam pembelajaran gitu. Lalu mereka tuh kan lebih cenderung ke LOTS daripada HOTS. Lalu pelatihan persiapan evaluasi berorientasi HOTS ini perlu dilakukan oleh lembaga terkait. Jadi perlu adanya evaluasi atau pelatihan terkait pengimplementasian HOTS dalam pembelajaran gitu. Ini diperlukan banget dilakukan oleh lembaga terkait, mungkin lembaga yang berhubungan dengan pendidikan ya khususnya. Lalu penelitian yang berupaya mengembangkan pembelajaran yang menghubungkan LBL dengan HOTS ini juga diperlukan. Jadi antara LBL sama HOTS itu harus balance gitu. Harus ada penelitian yang berupaya mengembangkan bagaimana caranya untuk menghubungkan LBL sama HOTS ini biar agar seimbang gitu. Jadi bukan LBL aja yang muncul, tetapi HOTS juga gitu. Nah, harapannya dengan adanya penelitian semacam itu nantinya itu akan mengawali munculnya berbagai pembelajaran inovatif yang akan mengakomodasi kedua poin tadi seperti itu. So these are our presentation. We apologize for intentional or unintentional mistakes. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.